Scene dibuka ketika Kuranosuke dan Yuzuru sedang latihan bola di lapangan sekolah. Yuzuru yang kelelahan tampak sedang duduk bersama Kabutaku. Tiba-tiba hujan lebat datang mengguyur dan mereka berteduh ke dalam kelas. Di kelas Yuzuru melihat seorang anak perempuan yang sedang menata bunga. Kabutaku meledek Yuzuru, sehingga membuat gadis itu salah tingkah ketika gadis itu membersihkan rambut Yuzuru yang terkena air hujan dengan sapu tangan lembutnya. Sang gadis kita sebut saja Watik, ingin mengajarkan Yuzuru dalam merangkai bunga. Saat Yuzuru ingin mengembalikan sapu tangannya, Sayuri datang di depan pintu kelas, dan melihat mereka. Tanpa berkata apapun Sayuri langsung masuk kelas. Watik pun bertanya kepada Yuzuru ada apa dengan Sayuri, apakah dia cemburu? Namun Yuzuru pun tidak dapat menjelaskannya. Saat kelas sudah dimulai, diperlihatkan Pak Guru menginformasikan ke seluruh siswa, bahwa Watik akan pindah sekolah. Dengan wajah yang sedih ala sinetron, Yuzuru selalu melihat sapu tangan yang Watik berikan. Scene berpindah kepada Kobrander dan gengnya sedang latihan kendo. Untuk penjelasan kendo sendiri sudah ada di episode-episode sebelumnya. Sambil latihan Ganiran membaca buku petunjuk agar bisa ahli dalam dunia kendo. Scene berpindah ke keluarga Yuzuru yang sedang makan malam. Di sana Yuzuru berencana ingin memberikan hadiah perpisahan pada Watik. Dia melihat tabungannya yang tinggal receh dan sepertinya membeli hadiah adalah hal yang tidak mungkin untuk saat itu. Esok harinya, saat si Watik sedang menyiram bunga di taman sekolah. Yuzuru menghampirinya dan bertanya tentang keinginannya. Watik menjawab dia ingin sekali melihat bintang dengan galaksi Bima Sakti di malam yang cerah. Yuzuru memberitahukan hal ini ke Kabutaku dan teman-temannya. Dan mereka sepakat untuk mencari gugusan bintang untuk mengabulkan keinginan si Watik. Dimulailah pencarian gugusan bintang oleh Yuzuru dan kawan-kawan. Berhari-hari mencari, akhirnya Tobimaski menemukan gugusan bintang di sebuah kaleng bekas. Setelah diambil, ternyata gugusan bintang itu palsu. Yuzuru yang kesal pun meluapkan emosinya, karena sudah tidak ada waktu lagi. Sementara di sekolah, teman-teman perempuan memberikan hadiah perpisahan kepada Watik. Tapi Watik menyadari hari ini Yuzuru tidak masuk sekolah. Yuzuru yang terus mencari gugusan bintang pun dihampiri oleh Kabutaku untuk menyuruhnya istirahat. Yuzuru tidak mau, dan Kabutaku pun ikut membantunya lagi. Scene berpindah ke Watik dan Sayuri sedang duduk di taman bunga saling bercerita. Tiba-tiba sebuah cahaya terang menempel pada alat penyiram bunga si Watik. Sprayer itu lalu terbang, Sayuri dan Watik mencoba mengejarnya. Beralih ke Pak Ujang yang sedang melamar cewek. Kenyataan pahit yang didapatkan Pak Ujang, kalau lamarannya ditolak. Saat kesedihan, sprayer terbang datang dan menyiramnya, akhirnya dia pun bisa menangis tanpa terlihat karena disiram air. Waktu berlalu dan langit sudah menunjukkan sore hari. Kobrander yang sedang latihan pun didatangi oleh sprayer terbang dan menyiram mereka. Setelah capek dan kepanasan latihan seharian, mereka merasakan kesejukan. Dari kejauhan mereka didatangi oleh Kabutaku dan kawan-kawannya. Akhirnya Kobrander sadar di sprayer itu ada gugusan bintang. Saat keributan, Kapten Tombol datang dan langsung mengadakan perlombaan. Tanpa basa-basi Kapten Tombol langsung mengeluarkan alatnya untuk menentukan lawan di perlombaan pertama tanpa mengetahui lombanya apa. Pada perlombaan pertama, Spidon terpilih melawan Kuajiro. Pertandingannya adalah tarik tambang di atas guci yang hanya cukup untuk satu orang yang berdiri. Kuajiro dan Spidon pun berubah ke wujud supernya. Saat pertandingan, Spidon melepas tarikannya sehingga Kuajiro kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dengan ini Spidon dinyatakan sebagai pemenang. Pertandingan selanjutnya Kabutaku melawan Ganiran. Perlombaan kedua ini sambung kata dengan satu tema. Contoh dalam scene ini mereka melempar bola dengan menyebutkan nama buah. Jika salah satu dari mereka tidak menyebutkan nama buah saat bola dilempar, maka dia akan kalah dan bom pada bola akan meledak. Saat pertandingan berjalan Ganiran tidak sengaja menyebutkan makanan mie pangsit, karena itu makanan favoritnya. Pertandingan ketiga yaitu kendo. Di sini Kobrander yang akan melawan Yuzuru. Kobrander yang sudah berubah pun terlihat percaya diri menghadapi Yuzuru. Pada tubuh peserta ditempeli alat peledak kecil yang jika tersentuh pedang, peledak itu akan meledak. Yuzuru sempat terdesak dan terjatuh, namun Watik berusaha menyemangatinya agar tidak kalah. Yuzuru yang bangkit mencoba mengalahkan Kobrander dengan lewat kolong kakinya, lalu berbalik dan menyerang di kepalanya.
Kobrander pun jatuh dan meledak. Dan tim Yuzuru pun menang. Gugusan bintang yang menempel pada sprayer itu pun berhak diberikan kepada Yuzuru. Beruntungnya Yuzuru ternyata itu gugusan bintang asli. Malam pun tiba, Yuzuru meminta kepada gugusan bintang untuk memperlihatkan langit yang terang dengan penuh bintang bersamaan dengan terlihatnya galaksi Bima Sakti. Perlahan tempat mereka berdiri pun menjadi gelap, lampu-lampu pada gedung pun padam. Dan terlihatlah langit gelap dengan lautan bintang di atasnya. Sambil mengagumi keindahan tersebut, Watik pun mengucapkan salam perpisahan dan berterima kasih kepada Yuzuru dengan menciumnya. Sisa malam mereka lewatkan bersama dengan melihat keindahan langit di kota yang gelap. Perpisahan dengan orang terdekat memang berat. Untuk itu, hargai waktumu bersamanya selagi masih ada kesempatan. Sekian pesan-pesan yang dapat diambil di episode kali ini. Sampai jumpa di episode seru lainnya.